Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Putri Fauhan, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Alhamdulillah, saya dan teman-teman saya yang beranggotakan 6 orang, yaitu Fikri Nur Alim, Fahrezi Fajar, Dava Arya Pranata, Arisa Salsabila, Putri Salsa Fitria, dan Rizkia Eri Anissa pada tanggal 28 September 2021 telah melaksanakan pengenalan lingkungan persekolahan atau yang disebut dengan PLP1 yang merupakan wawancara dengan pihak sekolah. Pengertian dari PLP. PLP1 merupakan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan program sarjana pendidikan. Di kegiatan PLP1 ini, kita ditugaskan untuk mewawancarai pihak sekolah yang sekolahnya kami pilih sebagai tempat untuk melaksanakan program PLP1 ini. Tujuan dari PLP1 ini untuk menumbuhkan jati diri seorang pendidik melalui kegiatan yang ada di sekolah, seperti mengamati kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola peraturan dan tata tertib, serta kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju ialah sekolah SMAN 91 Jakarta. SMAN 91 Jakarta ini terletak di Jalan Lembah Lontar, Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Sekolah SMAN 91 ini merupakan sekolah menengah atas yang memiliki akreditasi A. Dan kami telah mewawancarai 2 narasumber, yaitu Bapak Zainal Abidin sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Isdiarto sebagai Guru Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait laporan dari hasil wawancara dalam kegiatan PLP1 ini. Narasumber yang pertama kita wawancarai adalah Bapak Zainal Abidin yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMAN 91 Jakarta. Di poin pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik umum peserta didik. Karakter siswa yang paling menonjol ketika sebelum pandemi yang pertama ialah disiplin. Bisa dilihat dari mulai angka keterlambatan yang lumayan tinggi hingga akhirnya sekolah SMAN 91 Jakarta mengadakan berbagai macam kegiatan yang membuat siswa minat untuk datang ke sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat membentuk karakteristik siswa di SMAN 91 Jakarta ialah sikap disiplin dan kebersamaan. Selanjutnya untuk poin kedua, yaitu membahas tentang struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Di SMAN 91 Jakarta ini, tingkatan paling atas ialah kepala sekolah untuk komite, tata usaha, dan langsung ke wakil kurikulum, bidang sarana, dan bidang kesiswaan. Selanjutnya, untuk bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah, wali kelas yang berkoordinasi dengan pembina di kesiswaan, lalu guru, dan yang terakhir siswa. Bidang kesiswaan berkoordinasi langsung dengan pembina OSIS, pembina ekskul, dan terakhir siswa. Untuk bidang sarana, langsung kepada petugas gudang, petugas kebersihan, petugas keamanan, baru terakhir ke siswa. Selanjutnya di poin ketiga membahas tentang peraturan dan tata tertib sekolah. SMAN 91 Jakarta ini apabila ada peserta didik yang melakukan pelanggaran akan diberikan teguran dan tidak langsung diberikan hukuman. Apabila dari peserta didiknya tidak ada perubahan, maka akan mendapatkan poin. Untuk tata tertib pengurus OSIS, sekolah SMAN 91 menerapkan agar syarat menjadi anggota OSIS merupakan siswa berprestasi atau yang mendapatkan 10 besar. Peraturan khusus yang ada di SMAN 91 Jakarta seperti seragam,
dan perlengkapan sekolah lainnya tetap memberikan tata tertib agar dapat menunjang kedisiplinan. Untuk peraturan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara daring, SMAN 91 Jakarta pihak sekolah mengharuskan melakukan KBM lewat Zoom atau Meet minimal setengah pertemuan. Lalu di poin keempat ada kegiatan seremonial atau formal yang ada di SMAN 91 Jakarta seperti upacara 17 Agustus, Hari Kartini, dan hari-hari besar lainnya tetap dilakukan upacara online atau virtual. Tidak hanya siswa, tetapi guru juga tetap mengikuti acara seremonial formal tersebut. Lalu ketika pelepasan kelas 12 tetap dilakukan melalui virtual Zoom segala bentuk rangkaian acara. Kegiatan seremonial formal ini bertujuan agar siswa SMAN 91 Jakarta tetap mengingat sejarah. Di poin selanjutnya yaitu poin kelima, membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. SMAN 91 Jakarta mempunyai 17 ekstrakurikuler dan ketika pandemi terjadi yang bertahan hanya 9 ekskul saja. Ekstrakurikuler yang melibatkan kerumunan seperti futsal, basket, voli, dan lain-lainnya diberhentikan. Sedangkan ekstrakurikuler yang masih bertahan ialah mading, paskibra, paduan suara, karena masih minim dengan kontak fisik. Di poin terakhir yaitu poin ke-6, membahas tentang kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Di SMAN 91 Jakarta, kegiatan positif tetap dilaksanakan meski dengan keadaan pandemi seperti ini. Di hari Senin pertama dilakukan pembinaan wali kelas, dan di hari Senin selanjutnya akan diadakan tadarus dan tausiah dari perwakilan siswa. Hari Selasa diadakan kegiatan literasi selama 30 menit sebelum mulai kegiatan belajar. Hari Rabu diadakan pramuka, hari Kamis ada kegiatan tadarus bersama, dan di hari Jumat diadakan Jumat bersih. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dijalankan sejak pandemi awal. PTS sampai ke PAT pas ya, mekanikan kelas sampai kelas 12 di ijazah dan seterusnya tuh di bawah saya dan masuk ke. Di wawancara selanjutnya kita mewawancarai guru pendidikan sejarah SMAN 91 Jakarta yaitu Bapak Isdiarto SPD. Wawancara dengan Bapak Isdiarto ini melalui virtual online yaitu Zoom meeting. Di poin pertama membahas tentang proses kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Selama pandemi ini, SMAN 91 Jakarta melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ. Jadi, guru mengajar menggunakan laptop dan tidak ada tatap muka selama 2 tahun. Selanjutnya membahas proses penilaian. Proses penilaian yang dilakukan ialah dari penilaian tugas-tugas. Bapak Isdiarto melakukan penilaiannya dari diskusi kelompok, PPT yang dibuat secara individu, dan juga ulangan harian maupun tugas-tugas yang dikirimkan melalui aplikasi Google Classroom. Selama masa pembelajaran jarak jauh ini, yang paling diutamakan ialah kehadiran. Ketika Google Meet yang diutamakan kehadiran, selain nanti ada tugas-tugas melalui Google Classroom. Selanjutnya membahas kendala-kendala yang ditemukan saat pembelajaran daring maupun luring. Bapak Isdiarto sebagai guru pendidikan sejarah di SMAN 91 Jakarta tentu saja mengalami kendala saat belajar mengajar seperti jaringan internet yang kurang bagus, ada juga keluhan-keluhan dari peserta didiknya karena tidak semua anak-anak memiliki laptop. Selain itu, kendala selanjutnya dari kegiatan belajar mengajar secara daring adalah kita tidak dapat melihat secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Terdapat perbedaan interaksi antara proses belajar mengajar secara tatap muka langsung dengan proses belajar mengajar secara daring. Lalu di poin berikutnya membahas tentang cara mengatasi kendala tersebut. Untuk mengatasinya adanya pengurangan waktu mata pelajaran seperti
Pelajaran sejarah dikurangi jam pelajarannya menjadi 1,5 jam untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Selanjutnya, untuk mata pelajaran sejarah Indonesia menjadi 1 jam pelajaran. Bapak Isdiarto melakukan penugasan untuk peserta didiknya melalui Google Classroom. Walaupun adanya pengurangan waktu dalam proses mengajar, tetapi tidak mengurangi isi dari topik pelajaran sejarah tersebut. Poin terakhir membahas tentang motivasi pembelajaran selama pandemi. Proses belajar mengajar baik luring maupun daring, Bapak Isdiarto tentu saja memberikan motivasi kepada peserta didiknya dengan cara menerapkan kehadiran bagi peserta didiknya. Apabila peserta didiknya hadir, berarti ada kemauan untuk belajar dari dirinya. Hal ini yang dilakukan Bapak Isdiarto untuk memotivasi peserta didiknya. Ada cara lain yang digunakan Bapak Isdiarto seperti memberikan motivasi baik itu dari masa lampau, masa sekarang, hingga masa depan. Bapak Isdiarto sangat mengutamakan kehadiran terlebih dahulu, lalu melalui diskusi, tugas, dan PPT. Waalaikumsalam. Sebelumnya, kami dari Mahasiswa Pendidikan Sejarah UAMKA ingin berterima kasih kepada Pak Isdiarto, SPD selaku Guru Pendidikan SMA Negeri 91 Jakarta yang telah berkenan hadir untuk melakukan kegiatan wawancara dalam rangka tugas PLP 1 ini, Pak. Ya, Bapak merupakan narasumber kedua. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang laporan pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.